Halo semua, saya mendapatkan berita tentang seorang santri yang dibunuh oleh ustadznya sendiri menggunakan kayu berisi paku. Yang aneh dari kasus ini adalah sudah 2 minggu peristiwa ini terjadi, tetapi pelakunya masih belum ditangkap oleh polisi. Yuk kita baca dulu ya beritanya. Ini dari viva.co.id. Santri Blitar meninggal usai terkena lemparan kayu berisi paku dari sang ustadz. Ini beritanya tanggal 27 September 2024. Nasib naas dialami salah satu santri berusia 14 tahun di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Ustadz yang mengingatkan untuk segera sholat duha, melempar kayu yang di situ berisi paku mengenai kepala bagian belakang korban hingga tidak sadarkan diri. Kepala Seksi Humas Polres Blitar Kota, Inspektur Polisi 1 Samsul Anwar, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu 15 September 2024 sekitar pukul 6.00 WIB. Jadi peristiwa ini tanggal 15 September ya teman-teman ya. Ini beritanya tanggal 27 September. Santri tersebut diingatkan oleh salah satu ustadznya untuk segera mandi karena ada jam kunjungan dari orang tua dan juga sholat duha. Menurutnya, mendapatkan peringatan, santri tersebut tidak segera meninggalkan bermain, kemudian ustadz tersebut mengambil kayu dan dilempar ke arah santri. Nah, kebetulan pada saat itu korban lewat dan akhirnya mengenai kepala bagian belakang kayu tersebut yang ada pakunya. Papar Ibtu Samsul hari Jumat, tanggal 27 September 2024. Ibtu Samsul menambahkan melihat kayu yang berisi paku tersebut mengenai kepala santri akhirnya dicabut dan korban tersebut tidak sadar. Lantas dibawa ke rumah sakit Srengat dan kondisinya sudah tidak memungkinkan, akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri, RSKK. Ibtu Samsul menjelaskan sesampainya di rumah sakit, pihak medis akan melakukan operasi juga sudah tidak berani. Pasalnya bagian belakang korban sudah mengalami pendarahan dan apabila dilakukan operasi pun kecil sekali untuk berhasil. Akhirnya pihak rumah sakit tidak berani mengambil resiko, akhirnya korban meninggal dunia, tambahnya. Terkait kejadian tersebut, dari pihak Polres Blitar Kota sudah mengambil langkah-langkah melakukan penyelidikan dan melakukan surat perintah penyelidikan terkait kejadian tersebut. Lalu, pihak Polres Blitar Kota juga sudah memeriksa baik Rumah Sakit Srengat dan para ustadz atau guru-gurunya, baik yang menghantar maupun yang melempar, serta juga pemeriksaan terhadap pemilik pondok pesantren tersebut terkait termasuk dari Rumah Sakit RSKK juga dilakukan wawancara, tandasnya. Ya, beritanya cuma sampai di situ ya, dari viva.co.id. Ini dari tv1news.com. Kronologi santri tewas usai dilempar kayu berpaku oleh ustadznya sendiri. Paku menancap di kepala korban. KF, 13 tahun, seorang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Blitar, tewas diduga seusai dilempar kayu berpaku oleh seorang ustadz. Begini kronologi lengkapnya. KF, seorang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Blitar, tewas diduga seusai dilempar kayu berpaku oleh seorang ustadz. Parahnya, dalam kayu tersebut terdapat paku dan mengenai kepala sang santri. Kasih Humas Polres Blitar Kota, Ibtu Samsul Anwar, menjelaskan kronologi kejadian ustadz lempar kayu berpaku kepada santrinya hingga tewas. Saat itu setelah sholat subuh, biasanya para santri olahraga dan para santri sudah diingatkan segera mandi karena ada jam kunjungan dari orang tua sekaligus persiapan sholat duha. Pelemparan kayu terhadap santri dilakukan oleh ustadznya, guru mengaji di salah satu pondok di Kecamatan Ponggok. Kami sudah menindaklanjuti kejadian tersebut, katanya Jumat tanggal 27 bulan 9. Korban, warga desa Dadap Langu, Kecamatan Ponggok itu pun terkena lemparan kayu kecil. Pelaku melempar kayu kepada korban karena tidak segera melaksanakan sholat duha. Peristiwa naas itu terjadi seminggu lalu. Guru tersebut emosi karena para siswa tidak segera bersiap saat dipanggil untuk sholat duha, ungkap Samsul Anwar. Lanjut Samsul, kayu yang dilempar oknum guru tersebut terdapat paku langsung menancap sedalam 3 cm tepat di belakang kepala siswa tersebut. Korban pun langsung tidak sadarkan diri. Paku langsung dicabut, mau dilakukan operasi tidak berani karena sudah pendarahan, sambung Samsul.
Saat dibawa ke RSUD Serengat, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Kediri. Namun takdir berkata lain, korban menghembuskan nafas terakhir. Saat dirujuk itu, ternyata pihak rumah sakit mengatakan kondisi korban sudah tidak tertolong. Selanjutnya korban meninggal dunia, jelas Samsul. Polres Blitar selanjutnya melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi termasuk pelaku pelempar. Namun, terduga pelaku belum ditahan. Polisi masih menunggu laporan dari pihak keluarga korban. Ya, ini berita dari TV One News. Jadi ini tanggal 28 September 2024 dan ini masih belum ditahan ya. Peristiwanya terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024. Tapi sampai tanggal 28 September 2024, Ustadz yang membunuh santrinya menggunakan kayu berpaku ini masih belum ditangkap ya teman-teman. Saya nggak tahu kenapa polisi masih belum menangkap pelaku pembunuhan ini. Seharusnya nggak usah tunggu laporan lagi atau apalagi harusnya sudah langsung ditangkap ya seperti ini. Ya, saya nggak tahu apakah Ustadz ini membunuh dengan sengaja atau tidak disengaja. Walaupun anggap saja tidak disengaja ya, tetap aja ini adalah pembunuhan dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang KUHP. Ini pasal 359 KUHP tentang pembunuhan yang tidak disengaja. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Perbedaan pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan adalah pada unsur kesalahannya. Pada pembunuhan tidak sengaja, kesalahannya adalah kurang hati-hati atau culpa. Sedangkan pembunuhan, kesalahannya adalah kesengajaan atau dolus. Ya, jadi saya berharap polisi berlaku adil ya dalam menegakkan hukum. Jangan mentang-mentang ini ustadz, jadi mereka bisa kebal hukum dan tidak mendapatkan hukuman. Karena ini sudah keterlaluan ya, ini udah kasus pembunuhan. Lempar kayu kepada santrinya karena marah. Ya, saya berharap hukum di Indonesia bisa ditegakkan ya mengenai kasus ini ya, karena ini sudah parah, ini menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuhan ya. Jangan sampai gara-gara ini ustadz, jadi bebas dari jerat hukum dan terjadi ketidakadilan di dalam hukum kita. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang. Selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas
Jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.